warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ambarwati, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Maliku Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan penyangga. Sebelum masuk ke materinya, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian dari larutan penyangga. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis larutan penyangga. Yang ketiga, mampu menjelaskan pembuatan larutan penyangga. Dan yang keempat, mampu menjelaskan prinsip kerja dari larutan penyangga. Dan yang kelima, mampu menghitung pH larutan penyangga. Serta yang terakhir yaitu mampu menjelaskan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Dan adapun topik atau materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari larutan penyangga, yang kedua ada jenis-jenis larutan penyangga, yang ketiga ada pembuatan larutan penyangga, dan yang keempat ada prinsip kerja dari larutan penyangga, yang kelima ada perhitungan pH dari larutan penyangga, serta yang terakhir yaitu peranan dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian larutan penyangga. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih pengertian dari larutan penyangga itu? Nah, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH sekalipun ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun dengan pengenceran. Dengan kata lain, pH larutan penyangga tidak dapat berubah secara signifikan walaupun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam kuat, sedikit basa kuat, ataupun dengan pengenceran. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis larutan penyangga. Jenis larutan penyangga ditentukan oleh komponen penyusunnya, yaitu asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugasinya. Larutan penyangga ini terdapat dua jenis, yaitu ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama ada larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Contoh dari larutan penyangga asam ini yaitu ada CH3COOH dengan CH3COONA atau CH3COO-. Dan basa konjugasinya di sini yaitu ada CH3COO- yang dapat diperoleh dari larutan garamnya yaitu kation logam dari masing-masing anionnya. Yang kedua ada larutan penyangga basa. Dan larutan penyangga basa ini terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Contoh dari larutan penyangga basa ini yaitu ada NH4OH dengan NH4+ atau NH4Cl. Dan asam konjugasinya di sini yaitu NH4+ yang dapat diperoleh dari larutan garamnya yaitu anion logam dari masing-masing kationnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada pembuatan larutan penyangga. Nah, pembuatan larutan penyangga di sini terbagi menjadi dua cara, yaitu pembuatan larutan penyangga secara langsung dan pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung. Yang pertama yaitu pembuatan larutan penyangga secara langsung. Pembuatan larutan penyangga secara langsung dapat dilakukan dengan mencampurkan asam lemah Ha dengan garam basa konjugasinya menghasilkan La yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Atau dengan mencampurkan basa lemah B dengan garam asam konjugasinya menghasilkan BHX yang dapat terionisasi menghasilkan BH+. Dapat pula kita contohkan di sini dengan pencampuran larutan CH3COONA dengan larutan CH3COOH dan larutan NH4Cl dengan larutan NH4OH. Yang kedua, adapun pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung. Nah, pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung yaitu dengan cara mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan basa konjugasi dari asam lemah tersebut.
atau dengan mencampurkan basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contoh dari pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung yaitu reaksi antara CH3COOH yang merupakan asam lemah dengan NaOH yang merupakan basa kuat menghasilkan CH3CONA ditambah H2O. Nah, CH3COOH di sini jumlahnya harus berlebih. Lalu ada juga contoh reaksi antara NH4OH yang merupakan basa lemah dan HCl yang merupakan asam kuat, sehingga menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Berikut pun ada cara pembuatan larutan penyangga asam. Dan dapat kita lihat dalam sebuah wadah berisi larutan NH4OH 0,1 molar sebanyak 100 ml dan di mana larutan ini memiliki pH 11. Apabila larutan ini kita reaksikan dengan larutan 50 ml HCl 0,1 molar, maka akan terbentuk sistem penyangga, di mana campuran ini akan membuat pH larutan tersebut turun menjadi 9. Berikut ini akan diuraikan perhitungan pH dari campuran tersebut. Dan dari ilustrasi tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ketika larutan 100 ml NH4OH 0,1 molar dicampurkan dengan larutan 50 ml HCl 0,1 molar, maka akan terbentuk sistem penyangga. Yang artinya dalam pencampuran larutan tersebut komponen yang bersisa ialah basa lemah yaitu NH4OH. Dan jika kita lihat dari perhitungannya, maka terlebih dahulu kita harus mencari mol dari NH4OH dan mol dari HCl. Di mana untuk mencari mol NH4OH kita dapat menggunakan rumus mol sama dengan M dikali V, di mana M itu adalah molaritas dan V ialah volume. Langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu molaritas 0,1 dan volume 100, maka didapatkan hasil 10 mmol. Selanjutnya untuk mol HCl langsung saja kita kalikan M dikali V sama dengan 0,1 dikali 50, maka kita dapatkan hasil yaitu 5 mmol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksi, di mana reaksi yang terjadi adalah NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Kemudian kita buat sistem MBS, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Jumlah mol NH4OH yang direaksikan yaitu sebanyak 10 mmol. Sedangkan jumlah mol HCl yang direaksikan yaitu sebanyak 5 mmol. Dan sedangkan untuk mol si NH4Cl dan H2O itu tidak ada. Untuk mencari mol yang bereaksi, maka kita pilih dari mol NH4OH dan mol HCl yang terkecil. Jadi, yang menjadi reaksi pembatas di sini dan yang habis bereaksi yaitu mol dari HCl. Sehingga untuk mencari mol dari NH4OH, karena koefisiennya 1, langsung saja kita kalikan 5, jadi 1 kali 5, maka dapat hasilnya 5. Kemudian untuk mol si NH4Cl dan H2O sama. Selanjutnya kita kurangi mol mula-mula dengan mol bereaksi untuk mencari jumlah mol yang bersisa. Sehingga 10 dikurang 5 hasilnya 5, 5 dikurang 5 habis. Untuk NH4Cl tetap 5 dan H2O juga tetap 5.
Dari sini dapat kita lihat bahwa komponen yang bersisa merupakan suatu basa lemah atau NH4OH sebanyak 5 milimol. Maka artinya ketika larutan HCl habis bereaksi dengan larutan NH4OH, jumlah zat yang tersisa tinggallah 5 milimol NH4OH dan 5 milimol NH4Cl. Maka jika dalam pencampuran tersebut yang bersisa ialah basa lemah dan NH4Cl atau garam, maka terbentuklah yang namanya sistem penyangga. Sehingga langkah kita selanjutnya untuk menghitung nilai pH dari penyangga ini adalah mencari nilai konsentrasi OH-. Mengapa OH-? Karena penyangga ini merupakan penyangga basa, di mana rumus yang akan kita gunakan nanti yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi NH4OH dibagi konsentrasi NH4+. Sehingga kita substitusikan nilainya menjadi Kb itu 10 min 5 dan konsentrasi NH4OH itu 5 milimol dan konsentrasi dari garamnya itu 5 milimol. Maka dapat diperoleh hasilnya yaitu 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita cari nilai pOH dengan rumus min log 10 pangkat min 5. Maka kita substitusikan, dapatlah hasil nilai dari pOH yaitu sama dengan 5. Nah, untuk menghitung pH-nya kita dapat menggunakan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Sehingga 14 dikurang 5, maka dapatlah hasilnya 9. Maka dapat kita lihat sendiri pH dari NH4OH yaitu jumlahnya 9. Selanjutnya ada pembuatan larutan penyangga basa. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan larutan penyangga basa, kita harus mengulang kembali konsep tentang garam, di mana asam dan basa bereaksi akan menghasilkan garam. Yang ini asam dan yang ini basa, maka akan menghasilkan produk yang salah satunya adalah garam. Jadi yang menjadi garam di sini adalah NaCl. Nah, kemudian garam di sini ada 4 jenis, di mana yang pertama ada garam hasil reaksi antara asam kuat basah kuat, yang kedua asam kuat basah lemah, yang ketiga asam lemah basah kuat, dan yang terakhir asam lemah dan basah lemah. Dapat kita lihat di sini HCl itu merupakan asam kuat, NaOH basah kuat, dan NaCl di sini ialah garamnya. Lanjut ada HCl yang merupakan asam kuat, NH3 merupakan basa lemah, dan di sini NH4Cl itu garamnya. CH3COOH merupakan di sini asam lemah, NaOH itu basa kuat, dan CH3CONa ini di sini garamnya. Dan yang terakhir itu HCN merupakan asam lemah, NH3 basa lemah, dan NH4Cn itu garamnya. Dan reaksi tersebut merupakan 4 jenis garam. Nah, sekarang baru kita bahas tentang larutan penyangga basa. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang larutan penyangga basa terdiri dari 2 komponen, yaitu basa lemah dan asam konjugasinya. Yang ini basa lemah dan yang ini asam konjugasinya. Berarti ini merupakan senyawa-senyawa yang dapat membentuk larutan penyangga basa. Contohnya di sini itu misalnya kita tuh mempunyai suatu larutan yang di dalamnya itu ada larutan NH3 dan NH4+. Nah, di sini termasuk ke dalam larutan penyangga basa. Yang ini basa lemah dan yang itu asam konjugasinya. Nah, sebenarnya yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana caranya agar kita mendapatkan suatu larutan yang di dalamnya itu terdapat basa lemah dan pasangan asam konjugasinya. Dan ini sama seperti larutan penyangga asam, caranya ada 3 dan kita akan membahas satu persatu.
Nah, yang pertama itu kita harus mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Yang kedua, basa lemah yang berlebih dengan asam kuat. Dan yang ketiga, garam dari basa lemah yang berlebih dengan basa kuat. Yang pertama itu kita akan membahas ketika si basa lemah dicampurkan dengan garam dari basa lemah. Oke, yang pertama kita pilih dulu si basa lemahnya. Nah, kita lihat di tabel ini ada beberapa basa lemah. Kita pilih saja yang biasa kita dengar, yaitu NH3. Jadi di sini basa lemahnya yaitu NH3. Nah, kemudian apa makna dari garam dari basa lemah? Tadi kan kita sudah tahu bahwa asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam. Nah, jadi yang dimaksud dari garam dari basa lemah di sini yaitu suatu garam yang terbentuk dari basa lemah, yaitu NH3 yang sudah kita pilih tadi. Dan karena kita di sini memilih si basa lemahnya itu si NH3, langsung saja kita tulis di sini bahwa basa lemahnya yaitu NH3 yang nanti akan membentuk suatu garam. Sekarang tinggal kita pilih asamnya mau asam yang mana. Misalnya di sini itu ada HCl, maka akan kita pilih si asamnya itu HCl. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa HCl ditambah dengan NH3 maka akan membentuk NH4Cl. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa garamnya yaitu NH4Cl yang terbentuk dari basa lemah yaitu NH3. Nah, jadi garam yang terbentuk dari reaksi ini yaitu NH4Cl. Kita sudah mengetahui bahwa ketika kita mempunyai campuran NH3 dengan NH4Cl, maka akan terbentuklah larutan penyangga basa. Nah, karena di sini kita memakai basa lemahnya itu si NH3, maka larutan penyangga yang terbentuk itu terdiri dari NH3 dan NH4+. Jadi larutan penyangga yang kita punya di sini yaitu terdiri dari NH3 dan NH4+. Yang kita masukkan di sini yaitu NH3 dan NH4Cl. Nah, NH4+ di sini dapat dari mana? Nah, kita tahu dan kita sudah sering belajar, terutama pada bab sebelumnya yaitu tentang hidrolisis, bahwa suatu garam itu dianggap terionisasi sempurna. Karena ini suatu garam, jadi bisa kita anggap garam ini terionisasi sempurna. Jadi si garam NH4Cl ini dapat terionisasi menghasilkan NH4+ dan Cl-. Dan NH4+ yang ada di sini berasal dari ionisasi garam NH4Cl yang kita masukkan ke dalam sini. Ia akan terionisasi membentuk NH4+. Sehingga di dalam wadah tersebut akan terdapat NH4+. Nah, sehingga si NH3 dan NH4+ ini akan membentuk si larutan penyangga basa. Nah, ini merupakan cara yang pertama di mana pencampuran antara basa lemah dengan garamnya. Nah, di sini garamnya nanti akan membentuk si larutan penyangga basa. Lanjut cara yang kedua yaitu pencampuran basa lemah yang berlebih dengan asam kuat. Basa lemahnya itu sama aja, kita pilih si NH3 dan asam kuatnya yang paling umum yaitu HCl. Nah, ketika kita mencampurkan si NH3 dan HCl ke dalam wadah ini, maka mereka berdua akan mengalami reaksi, di mana reaksi yang terjadi yaitu NH3 ditambah HCl akan menghasilkan NH4Cl. Dan di sini katanya basa lemahnya itu harus berlebih. Kita tahu kalau misalkan kita mempunyai suatu reaksi, maka kita bisa menuliskan mula-mula, reaksi, dan sisa. Dan bisa kita misalkan di sini bahwa NH3 yang dimasukkan ke di sini itu ada 4 mol. Nah, HCl yang kita masukkan di sini kita misalkan saja sebanyak 3 mol. Nah, ingat si basa lemah di sini harus berlebih dan asam kuat itu harus habis bereaksi. Nah, untuk membentuk suatu larutan penyangga, maka HCl di sini harus habis bereaksi. Jika mula-mula 3 mol, maka bereaksi juga 3 mol. Karena koefisien di sini sama-sama 1, maka si NH3 nilainya juga 3 mol. Dan si NH4Cl di sini juga 3 mol dan mula-mulanya itu tidak ada. Sehingga di akhir kita mempunyai
1 mol NH3 dan ini habis, dan 3 mol untuk NH4Cl. Lagi-lagi di sini kita mempunyai campuran NH3 dan NH4Cl. Sama seperti tadi kita mempunyai larutan NH3 dan NH4Cl. Maka yang akan terjadi di sini yaitu NH4Cl akan terionisasi. Nah, NH4Cl ini akan terionisasi sempurna menjadi NH4+ ditambah Cl-. Sehingga kita punya NH3 dan NH4+. NH3 dan NH4+ di sini akan bereaksi membentuk larutan penyangga basa. Si NH3 di sini akan berperan sebagai basa dan NH4+-nya sebagai pasangan asam konjugasi. Maka yang tadi salah, NH3 akan berperan sebagai basanya dan NH4+ sebagai pasangan asam konjugasinya. NH3 sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasi. Oke, itu tadi merupakan cara yang kedua, dan sekarang kita masuk cara yang ketiga, yaitu pencampuran garam dari basa lemah yang berlebih dan basa kuat. Berarti sama seperti cara 2, langsung kita contohkan saja. Di sini ada NH4Cl. Yang basa kuat kita contohkan sebagai NaOH. Selanjutnya kita masukkan NH4Cl dan NaOH ke dalam wadah tersebut. Dan di sini akan terjadi reaksi antara NH4Cl dengan NaOH. Dan dapat dilihat reaksi yang terbentuk yaitu NH4Cl ditambah NaOH akan membentuk si NH3 ditambah H2O ditambah NaCl. Sama seperti yang tadi, kita harus menuliskan mula-mula, reaksi, dan sisa. Di sini si garamnya itu harus berlebih dan basa kuatnya itu harus habis. Dan kita misalkan saja NH4Cl di sini ada 3 mol dan si NaOH di sini ada 2 mol. NH3 dan H2O dan NaCl sini mula-mula tidak ada, dan NaOH yang bereaksi itu ada 2 mol. Karena koefisiennya sama-sama 1, berarti NH4Cl itu ada 2 mol dan NH3 di sini 2 mol, si H2O juga 2 mol dan NaCl juga 2 mol. Berarti kita mempunyai NH4Cl 1 mol, NaOH habis bereaksi, NH3, H2O dan NaCl itu ada 2 mol. Nah, di sini yang kita punya sekarang yaitu NH4Cl dan NH3. Sama dengan cara sebelumnya, kita mempunyai campuran NH3 dan NH4Cl. Maka yang terjadi pada NH4Cl ini sama, si NH4Cl ini akan terionisasi sempurna membentuk NH4+ tambah Cl-. Sehingga di sini kita akan mempunyai campuran antara si NH3 dan si NH4+. Dan kita tahu mereka berdua akan membentuk larutan penyangga basa. Sehingga kita tahu di sini bahwa NH3 berperan sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasi. Nah, maka itulah tadi 3 cara pembuatan larutan penyangga basa. Dan kita lihat di sini bahwa larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, ketika kita amati pada larutan penyangga basa, untuk tiap cara pembuatan si asam konjugasi itu dia selalu berasal dari garamnya. Nah, jadi untuk si NH4+ di sini atau si asam konjugasi di sini dia selalu berasal dari garamnya. Nah, kita lihat cara yang pertama, NH4+ di sini berasal dari ionisasi NH4Cl. Begitupun pada cara kedua dan cara ketiga. Si NH4+ di sini berasal dari ionisasi garamnya. Nah, jadi sebenarnya si asam konjugasi di sini dia itu selalu berasal dari garamnya. Maka yang atas bisa kita ulang kembali, yaitu larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan garamnya. Di mana garamnya ini akan terionisasi, contohnya membentuk asam konjugasi dari basa lemah ini. Nah, itulah tadi tentang pembuatan larutan penyangga basa, di mana larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Pembuatan larutan penyangga ada 3, pertama, kedua, ketiga. Dan kemudian yang penting asam konjugasi selalu berasal dari garamnya, sehingga bisa kita sebut juga larutan penyangga basa berasal dari basa lemah dan garamnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu ada prinsip kerja larutan penyangga.
Nah, di sini prinsip kerja larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu prinsip kerja larutan penyangga asam dan prinsip kerja larutan penyangga basa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip kerja larutan penyangga asam. Dan kenapa sih larutan penyangga asam dapat mempertahankan pH-nya? Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa komponen dari larutan penyangga asam itu ada asam lemah dan basa konjugasinya. Dan adapun di sini contohnya yaitu si asam lemahnya yaitu si HCN dan basa konjugasinya yaitu si CN-. Dengan sistem kesetimbangan seperti ini, nah dengan catatan si basa konjugasi di sini si CN- di sini itu sudah ditambah dari garamnya. Karena kalau dari si asam lemahnya saja itu sangat sedikit. Nah, lalu bagaimana jika di larutan penyangga asam ini ditambahkan asam yaitu si H+? Jika ditambahkan si asam di sini, maka konsentrasi H+ di sini bertambah. Karena kesetimbangan, jika konsentrasi H+ bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, artinya kalau bergeser ke kiri itu konsentrasi HCN-nya itu akan bertambah banyak. Dan konsentrasi CN- berkurang, H+ juga berkurang. Nah, tadi kan si H+-nya bertambah, kemudian bergeser ke kiri, dia akan berkurang. Jadi bertambah lalu berkurang sehingga H+ di sini relatif tidak berubah. Dan kalau H+-nya juga tidak berubah, maka pH-nya juga relatif tetap atau tidak berubah. Maka kesimpulannya yaitu karena si HCN-nya ini dia bertambah karena bergeser ke kiri dan si CN- di sini berkurang, maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu jika ke dalam larutan penyangga asam tambahkan asam, maka asam akan bereaksi dengan basa konjugasinya membentuk asam lemahnya. Jika ditambahkan asam, asam akan bereaksi dengan basa konjugasinya karena dalam larutan penyangga asam komponennya yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Dan bisa dilihat reaksinya yaitu basa konjugasinya yaitu si CN- akan ditambah dengan si H+, maka akan menghasilkan HCN atau asam lemahnya. Makanya tadi si HCN-nya itu bertambah banyak karena bergeser ke kiri dan si CN-nya itu berkurang. Nah, lalu bagaimana sih jika ditambahkan basa atau OH-? Nah, jika ditambahkan basa atau OH-, maka si OH-nya ini akan berikatan dengan H+ menghasilkan H2O. Jika ditambahkan OH-, maka akan bereaksi dengan H+ dan menyebabkan konsentrasi H+ ini akan berkurang. Dan kalau konsentrasi H+ berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan, si H+ berkurang, maka nanti akan terbentuk lagi, sehingga H+-nya relatif tidak berubah. Dan si HCN akan berkurang karena kesetimbangan bergeser ke kanan. Dan si CN- akan bertambah. Jadi kesimpulannya yaitu jika ke dalam larutan penyangga asam tambahkan basa, maka basa akan bereaksi dengan asam lemahnya membentuk basa konjugasinya. Dan bisa dilihat reaksinya yaitu ada si asam lemahnya atau si HCN akan bereaksi dengan si OH- yang ditambahkan tadi, maka akan menghasilkan si basa konjugasinya yaitu si CN- dan si H2O. Itulah sebabnya kenapa si CN- bertambah banyak atau bergeser ke kanan karena terbentuk dari asam lemah dan basa serta asam lemahnya berkurang karena direaksikan dengan si OH- menghasilkan si basa konjugasinya. Nah, atau di sini juga ada penjelasan menggunakan animasi, bersama-sama disimak ya. Jika ditambahkan sedikit asam, bisa dilihat tadi reaksi kesetimbangannya. Nah, yang ini merupakan gambar struktur dari si asam lemah, yaitu si HCN. Dan di sini contohnya ada 5 HCN atau 5 asam lemah. Dan yang ini itu ada basa konjugasinya dan itu H+-nya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Kita misalkan di sini ditambahkan si asam atau si H+-nya. Nah, maka si asamnya ini tadi atau si H+-nya tadi akan bereaksi dengan si basa konjugasinya, yaitu si CN-. Maka si H+ yang ditambahkan tadi akan bereaksi dengan CN- menghasilkan HCN, yaitu si asam lemahnya. Nah, kita misalkan lagi dia itu 2H+. Nah, maka otomatis si jumlah si HCN-nya itu bertambah.
Dan juga jumlah basa konjugasinya itu berkurang. Kenapa basa konjugasi berkurang? Karena bereaksi dengan si H+ menghasilkan HCN. Nah, jadi H+ di sini dia itu tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah, maka pH-nya juga relatif tetap atau tidak berubah. Nah, lalu bagaimana jika si H+ yang ditambahkan lebih banyak dari si basa konjugasinya? Kak, yang terjadi yaitu pH-nya pasti akan berubah. Itulah sebabnya kenapa larutan penyangga tidak akan berubah pH-nya jika ditambahkan sedikit asam ataupun basa. Jadi dia berubahnya sangat sedikit, dan kalau sedikit itu berarti dia relatif, dan kalau di sini jumlahnya 5 dibanding dengan 1, 2, 3 itu hasilnya relatif. Dan kemudian bisa kita ambil kesimpulan, yaitu jika ke dalam larutan penyangga asam ditambah asam, maka asam akan bereaksi dengan basa konjugasinya membentuk asam lemahnya. Nah, si CN- di sini basanya, dan hasilnya itu ada HCN, yaitu si asamnya. Jadi si H+ tadi akan bereaksi dengan si CN- dan akan menghasilkan si HCN. Ini si asam lemah dan ini si basa konjugasinya. Nah, ada juga ketika ditambahkan sedikit basa, ini reaksi yang terjadi. Ini asam dan juga basa konjugasinya, kemudian ditambahkan OH-, kemudian OH- akan bereaksi dengan asam, yaitu si HCN. Kita misalkan di sini H2 ini ada 2, kemudian bereaksi dengan si asam lemahnya, dia akan membentuk si basa konjugasinya, yaitu CN- ditambah H2O. Dan sehingga si basa konjugasi di sini akan bertambah banyak dan si asam lemah akan berkurang karena akan bereaksi menghasilkan si CN-. Kemudian reaksinya bisa dilihat di sini, yaitu si HCN ditambahkan dengan si OH-. Nah, OH- di sini akan bereaksi dengan si HCN tadi dan akan membentuk yang namanya CN- ditambah H2O. Jadi jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan basa, maka basa akan bereaksi dengan asam lemah membentuk basa konjugasinya. Jadi mudahnya ketika ditambahkan asam, asam akan bereaksi dengan si basa, dan ketika ditambahkan basa, si basa akan bereaksi dengan si asam. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kerja larutan penyangga basa. Komponen larutan penyangga basa itu ada 2, yaitu si basa lemah dan si asam konjugasinya. Dan contoh di sini yaitu basa lemahnya si NH4OH dan asam konjugasinya NH4+. Nah, atau bisa kita lihat dengan reaksi yang seperti ini, bahwa si NH4OH ini terdiri dari NH3 yang terikat oleh H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Nah, si NH4+ di situ ialah itu termasuk asam konjugasinya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan dari kedua reaksi tersebut ya. Nah, oke, jika ditambahkan asam pada larutan penyangga basa, karena ditambahkan asam berarti di sini ditambahkan H+. Nah, dan H+ di sini akan berikatan dengan OH- menghasilkan H2O. Maka si OH- pada sistem itu dia akan berkurang. Karena si OH-nya berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan, dan itu artinya OH- nanti akan terbentuk lagi. Si NH4+ akan bertambah banyak dan NH4OH akan berkurang. Intinya OH- itu dia relatif tetap. Karena si OH- di sini relatif tetap, maka pOH-nya juga tetap, begitu juga dengan pH-nya, yaitu tidak akan berubah atau tetap. Atau jika ditambahkan asam pada larutan penyangga basa, maka si asam tadi akan bereaksi dengan si basa. Nah, basa apa? Dan basanya itu yaitu si basa lemahnya, dan akan membentuk si asam konjugasinya. Dan reaksinya bisa kita lihat di sini, yaitu si NH4OH akan bereaksi dengan H+ menghasilkan NH4+ ditambah dengan H2O. Atau ada juga reaksinya, yaitu si NH3 bereaksi dengan si H+-nya akan menghasilkan NH4+. Nah, selanjutnya itu jika ditambahkan basa atau OH-. Nah, jika ditambahkan basa ke dalam larutan penyangga basa, maka akan bereaksi dengan si asam lemahnya. Nah, asam lemah di sini yaitu si NH4+.
Secara kesetimbangan, jika ditambahkan basa, maka si konsentrasi OH- juga akan bertambah. Jika bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Karena OH- bertambah dan bergeser ke sebelah kiri, maka OH- itu berkurang lagi. Jadi OH- itu relatif tetap. Si NH4+ berkurang serta NH4OH itu bertambah. Sehingga pOH-nya tidak berubah serta pH-nya juga tidak berubah. Dan kesimpulannya yaitu, jika ke dalam larutan penyangga basa ditambahkan basa, maka basa tersebut akan bereaksi dengan asam konjugasinya membentuk basa lemahnya. Nah, atau bisa sama-sama kita lihat reaksinya di sini, yaitu si NH4+ itu dia bereaksi dengan si OH- akan membentuk NH4OH atau si basa lemahnya. Nah, atau secara animasi juga bisa teman-teman lihat dari sini. Seperti ini, jika larutan penyangga basa ditambahkan asam, maka reaksi yang pertama dan yang kedua itu sama. Dan bisa dilihat di sini tuh ada si basa lemahnya dan asam konjugasinya serta OH-nya. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan yaitu jika ke dalam larutan penyangga basa ditambahkan asam, maka asam akan bereaksi dengan basa lemahnya membentuk asam konjugasinya. Nah, reaksinya yaitu si NH4OH ini atau si basa lemahnya akan bereaksi dengan si H+ akan membentuk si NH4+ ditambah dengan H2O. Lalu bagaimana jika ditambahkan oleh sedikit basa? Nah, ketika ditambahkan oleh sedikit basa atau si OH-, maka si OH- di sini akan bereaksi dengan si asam konjugasinya, bukan si asam lemahnya, karena di larutan penyangga basa ini tidak ada si asam lemahnya. Nah, jadi si OH- di sini akan bereaksi dengan si NH4+ dan akan membentuk si NH4OH, yaitu si basa lemahnya. Dan sehingga konsentrasi si basa lemahnya itu bertambah dan si asam konjugasinya ini tadi berkurang karena sudah bereaksi dengan si OH- tadi. Dan OH- di sini dalam sistem relatif tidak berubah, maka si pOH-nya atau si pH-nya juga akan tetap atau tidak akan berubah. Maka kesimpulannya, jika ke dalam larutan penyangga basa tambah basa, maka basa tersebut akan bereaksi dengan asam konjugasinya membentuk si basa lemahnya. Dan bisa dilihat reaksinya di sini, yaitu si NH4OH direaksikan dengan si OH- akan menghasilkan NH4OH. Itulah penjelasan dari prinsip kerja larutan penyangga asam dan penyangga basa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang kelima, yaitu ada perhitungan pH dari larutan penyangga. Telah kita ketahui bahwa larutan penyangga itu ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, yang pertama untuk si asamnya itu terlebih dahulu kita harus mencari konsentrasi si H+-nya, dimana rumus untuk mencari konsentrasi H+-nya yaitu Ka dikalikan dengan jumlah mol asam lemah dibagi dengan jumlah mol si basa konjugasinya. Maka nanti akan didapatkan pH-nya yaitu min log konsentrasi H+. Nah, sedangkan untuk si larutan penyangga basanya itu kita terlebih dahulu harus mencari si konsentrasi OH-nya. Nah, untuk mencari konsentrasi OH-nya kita dapat menggunakan rumus yaitu Kb dikali dengan jumlah mol basa lemah dibagi dengan jumlah mol si asam konjugasinya.
Setelah itu kita cari si pOH-nya, yaitu dengan min log konsentrasi OH-. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari pH-nya, yaitu dengan menggunakan 14 dikurang dengan si pOH-nya tadi. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah menghitung pH dari larutan penyangga. Sebelum kita menghitung pH larutan penyangga, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih langkah-langkah dalam menghitung pH larutan penyangga itu. Nah, di sini terdapat 5 langkah dalam menghitung pH larutan penyangga. Nah, yang pertama itu terlebih dahulu kita harus membuat persamaan reaksinya. Yang kedua, menentukan mol asam atau basa lemah. Dan yang ketiga, menentukan si mol asam atau basa konjugasinya atau garamnya. Yang keempat itu menghitung ion H+ atau ion OH-nya. Yang terakhir barulah kita bisa menghitung pH dari larutan tersebut. Nah, agar kita bisa lebih paham dalam perhitungan pH ini, maka langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, di mana di sini terdapat larutan penyangga dibuat dari campuran 100 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 100 ml larutan CH3CONA 0,1 molar. Nah, di sini terdapat asam lemah dan garamnya. Maka tentukan pH larutan tersebut. B, pH larutan setelah ditambah 5 ml HCl 0,1 molar. Yang C, pH larutan setelah ditambahkan 5 ml NaOH 0,1 molar. Nah, kalau yang A itu kita disuruh menentukan pH larutan sebelum ditambahkan asam dan basa. Nah, maka untuk mencari yang A ini terlebih dahulu kita harus mencari mol dari si CH3COOH-nya dengan menggunakan rumus M dikali V, di mana molaritasnya itu 0,1 M dan volumenya itu 100 ml. Maka dapatlah hasilnya 10 mmol. Nah, selanjutnya kita mencari mol si CH3CONA dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu M dikali V, di mana si M-nya itu 0,1, volumenya 100, maka didapatkan 10 mmol. Kemudian CH3CONA diionisasikan menghasilkan CH3COO- ditambah Na+. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai H+-nya, di mana ini merupakan larutan penyangga asam. Maka kita harus menggunakan rumus, yaitu Ka dikali dengan mol si CH3COOH dibagi mol si CH3COO-. Nah, saja Ka-nya itu 10⁻⁵ dikalikan dengan 10 mmol dibagi dengan 10 mmol, sehingga didapatkan konsentrasi H+ itu sama dengan 10⁻⁵. Nah, jika perbandingan si asam lemah dengan si basa konjugasinya ini sama, maka konsentrasi H+ itu sama dengan Ka. Nah, di sini sudah dapat konsentrasi H+ itu 10⁻⁵, maka untuk mencari pH-nya sama dengan min log H+, min log 10⁻⁵ sama dengan pH-nya itu ialah 5. Nah, setelah itu kita akan mencari yang B, yang dimana intannya yaitu pH larutan setelah ditambah 5 ml HCl 0,1 M. Nah, terlebih dahulu di sini kita akan mencari mol si HCl-nya. Sama menggunakan rumus yang tadi, yaitu M dikali V. Langsung saja M itu 0,1 M dikali dengan 5 ml, didapatkan hasilnya itu 0,5 mmol. Dan HCl itu merupakan asam kuat, dia akan terionisasi sempurna menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, maaf ya teman-teman, di sini salah bahwa si H yang 0,5 mol itu si H+-nya. Ya. Nah, untuk yang B ini ke dalam larutan penyangga CH3COOH dan CH3COO- ini ditambahkan si H+-nya atau si asamnya. Nah, seperti penjelasan yang tadi, ketika asam ditambahkan dengan asam, maka dia akan bereaksi dengan si basa konjugasinya. Dan yang merupakan basa konjugasi di sini yaitu si CH3COO-. Sehingga reaksinya CH3COO- ditambah H+ menghasilkan CH3COOH. Langsung saja kita buat mula-mulanya, reaksi, dan sisa. Nah, untuk si mula CH3COO- tadi sudah kita cari, itu hasilnya ialah 10 mmol, dan mol si H+ itu 0,5 mol, serta CH3COOH itu dia 10 mmol.
Dan kita bisa lihat di sini bahwa mol si CH3COO- di sini ialah 10 milimol dan si CH3-nya juga sama 10 milimol dan H+ yang ditambahkan itu sebanyak 0,5 milimol. Nah, maka bisa kita lihat di sini yang akan habis bereaksi itu ialah yang paling kecil, yaitu si H+ 0,5 milimol. Nah, dapat sama-sama kita lihat di sini bahwa ketika si CH3COO- bereaksi, molnya itu menjadi min 0,5 milimol dan si CH3COOH di sini malah menjadi plus 0,5 milimol. Nah, selanjutnya mol sisa dari si CH3COO- ini kita dapatkan yaitu hasilnya 9,5 milimol. Dan si H+ di sini dia habis bereaksi dan si CH3COOH di sini ialah 10,5 milimol. Setelah kita mendapatkan mol sisa dari reaksi CH3COO- tambah H+ menghasilkan CH3COOH, kita selanjutnya akan mencari konsentrasi H+-nya dengan menggunakan rumus yaitu Ka dikali dengan milimol si CH3COOH dibagi dengan milimol CH3COO-, yaitu 10 pangkat min 5 dikali dengan si 10,5 milimol dan dibagi dengan 9,5 milimol, maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu 1,105 kali 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari pH-nya yaitu menggunakan rumus min log konsentrasi H+ di mana min log 1 kali 105 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 dikurang log 1,105 sama dengan 5 dikurang 0,043 sama dengan hasilnya yaitu kita dapatkan ada 4,957. Setelah ditambah sedikit asam, pH-nya akan berubah yang tadinya 5 menjadi 4,957. Tapi perubahan pH-nya di sini ialah sangat kecil atau bisa dibilang tidak signifikan. Maka pH yang kita dapatkan dari larutan setelah ditambah 5 ml HCl 0,1 molar itu dapatlah hasilnya 4,957. Nah, selanjutnya ada yang C yaitu penambahan sedikit basa, yaitu penambahan 5 ml NaOH 0,1 m. Maka cari mol NaOH sama dengan 0,1 dikali 5 ml sama dengan 0,5 milimol. Nah, reaksinya NaOH terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Dan si NaOH dengan OH- di sini sama-sama 0,5 milimol. Nah, jika larutan penyangga asam ini ditambahkan sedikit basa, maka si basanya ini akan bereaksi dengan si asam lemahnya. Nah, dan bisa kita lihat di sini hasil reaksinya itu ada si CH3COOH ditambah dengan si OH- akan menghasilkan CH3COO- ditambah dengan H2O. Langsung kita buat saja mula-mula reaksi dan sisa. Mula-mula CH3COOH itu ada 10 milimol, OH- 0,5 milimol, dan CH3COO- itu ada 10 milimol. Nah, di sini yang akan habis bereaksi itu si OH- yaitu 0,5 milimol. Dan mol reaksi CH3COOH itu 0,5 milimol dan mol si CH3COO- di sini ketika bereaksi yaitu plus 0,5 milimol. Maka sisa dari CH3COOH di sini ialah 9,5 milimol, si OH- habis bereaksi dan CH3COO- sisanya 10,5 milimol. Kemudian kita cari H+ yaitu Ka dikali dengan milimol CH3COOH dibagi dengan milimol si CH3COO-. Nah, di sini Ka 10 pangkat min 5 dikali 9,5 dibagi dengan si 10,5. Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,905 dikali 10 pangkat min 5 atau 9,05 dikali 10 pangkat min 6. Nah, setelah dapat
konsentrasi H plusnya, kemudian kita mencari si pH-nya dengan min log H plus, yaitu min log 9,05 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 dikurang log 9,05 sama dengan 6 dikurang 0,957, maka didapatkan hasilnya 5,043. Nah, pH-nya di sini naik, tapi tidak banyak, naiknya itu cuma 0,043 sehingga pH-nya menjadi 5,043. Maka itulah tadi penjelasan mengenai contoh soal mulai dari A, B sampai dengan yang C. Nah, baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang keenam, yaitu tentang peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ini bisa terdapat di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu sistem penyangga karbonat dalam darah. Nah, darah mempunyai pH yang relatif tetap di sekitar 7,4. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem penyangga H2SO3 atau HCO3-, sehingga meskipun setiap saat darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa, tetapi pengaruhnya terhadap perubahan pH dapat dinetralisir. Nah, jadi di dalam darah manusia ini terdapat yang namanya penyangga, yaitu si H2CO3 atau si HCO3-. Makanya kalau misalkan pH dalam darah kita itu berkurang ataupun bertambah, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, adapun yang kedua yaitu sistem penyangga fosfat dalam cairan sel. Nah, cairan intrasel merupakan media penting untuk berlangsungnya reaksi metabolisme tubuh yang dapat menghasilkan zat-zat yang bersifat asam ataupun basa. Di dalam proses metabolisme tersebut melibatkan banyak enzim yang bekerja. Enzim akan bekerja dengan baik pada lingkungan pH tertentu. Dan oleh karena itu, si pH cairan intrasel harus selalu dijaga agar pH-nya itu tetap. Sistem penyangga fosfat atau H2PO4- atau HPO42- merupakan sistem penyangga yang bekerja untuk menjaga pH cairan intrasel. Yang ketiga, sistem penyangga asam amino atau protein. Nah, asam amino mengandung gugus yang bersifat asam dan gugus yang bersifat basa. Oleh karena itu, asam amino dapat berfungsi sebagai sistem penyangga di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya ini ada beberapa soal untuk tugas teman-teman semuanya agar bisa sejauh mana sih pemahaman teman-teman semuanya tentang materi larutan penyangga yang sudah kita pelajarin ini. Nah, selamat mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Semoga dapat terselesaikan dengan baik. Dan di sini juga ada contoh praktikum dari larutan penyangga. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui sifat larutan penyangga dan bukan penyangga. Larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH larutan ketika penambahan sedikit asam, basa, maupun pengenceran. Cara kerja larutan penyangga.
Di dalam larutan penyangga terdapat asam atau basa beserta asam konjugasi dan basa konjugasi. Keduanya akan membentuk kesetimbangan ion di dalam air. Kesetimbangan ion itulah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentang pH tertentu saat ditambahkan sedikit asam atau basa. Alat dan bahan: 4 buah gelas, ekstrak dari buah naga, sabun pencuci pakaian, larutan garam, air, cuka, 2 buah sendok makan. Masukkan sabun pencuci pakaian sebanyak 1 sendok makan ke dalam wadah. Tambahkan air secukupnya ke dalam wadah yang berisi sabun pencuci pakaian. Masukkan cuka ke dalam wadah. Tambahkan ekstrak buah naga sebanyak 3 sendok makan ke dalam larutan pencuci pakaian dan cuka di wadah pertama. Tambahkan larutan garam sebanyak 3 sendok makan ke dalam larutan sabun dan cuka pada wadah kedua. Air sabun setelah ditambahkan ekstrak buah naga akan berubah menjadi warna ungu tua. Sedangkan air sabun setelah ditambahkan larutan garam tidak ada perubahan warna. Kemudian pada air cuka setelah ditambahkan ekstrak buah naga akan berubah menjadi ungu. Sedangkan air cuka yang ditambahkan larutan garam tidak ada perubahan warna. Kesimpulan, ekstrak buah naga dapat merubah air cuka dan air sabun yang awalnya tidak berwarna menjadi warna ungu, sedangkan air garam yang ditambahkan ke dalam air sabun dan cuka tidak mengalami perubahan warna. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video praktikumnya ya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai larutan penyangga ini, maka berakhir juga pertemuan kita pada kali ini. Semoga materi yang telah kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.